छूटे ना ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया ओ टूटी यारियां मिला दे ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया ओ टूटी यारियां मिला दे Aku tahu kau pasti akan kembali. Aku sangat senang melihatmu, Pragya. Aku tidak percaya kau kembali untukku. Setiap hari aku menghibur diriku sendiri kalau kau akan kembali padaku. Dan hari ini kau ada di sini. Aku sudah bilang tadi ada Pragya di sini. Tapi kau bilang aku ini gila. Sekarang lihat, dia tepat berdiri di depanmu. Kau kemana saja? Apa kau tidak memberitahu siapapun? Hah? Kau menghilang begitu saja, cuma meninggalkan surat. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Kau bilang kau adalah temanku, tapi kau mencintaiku. Hah? Sebenarnya apa menurutmu? Apa yang sudah kau lewatkan? Jawab aku. Katakan, bagaimana kalau kau mengalami hal ini? Bagaimana perasaanmu? Jawab aku. Kenapa kau melihatku seperti itu? Nenek! Nenek, lihatlah, Pragya sudah kembali. Bukankah aku pernah bilang, Pragya pasti akan kembali? Tanya padanya. Dari mana saja dia? Ayo cepat tanyakan, Nek. Kalau dia tidak menjawab, tarik telinganya seperti nenek menarik telingaku. Bilang padanya. Pragya, anakku, kau kembali. Pragya, kau cantik sekali. Sampai-sampai aku tidak mengenalimu. Pragya, katakan dari mana saja kau? Kau bahkan tidak menghubungi kami. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Kami sangat takut. Dan Abi, dia sangat terganggu. Dia tidak bisa makan dan tidur dengan benar. Sepertinya dia kehilangan seluruh alasan untuk hidup. Lihatlah dia. Dia sekarang sangat senang setelah berhari-hari. Pragya, Nenek juga sangat bahagia. Nenek senang melihatmu. Walaupun kau baru datang. Tapi penampilanmu berbeda. Kau sangat cantik. Nenek sangat senang melihatmu. Sikap mereka seolah-olah kedatangan anak menantu mereka kembali. Tidak ada yang peduli padaku. Aku harus ke sana dan bicara. Tidak ada gunanya bicara dengan Alia. Ada banyak hal yang akan aku keluhkan tentangmu. Tapi aku sangat senang hari ini. Jadi aku memaafkanmu. Kau sudah kembali ke rumah ini. Semua pasti akan kembali seperti semula. Hai Pragya, bagaimana kabarmu? Aku tidak percaya kalau ini kau. Aku kira ini hanya hayalanku. Tapi sekarang kau bertemu dengan kami semua. Semua senang sekali. Walaupun sebelumnya kami khawatir dengan keadaanmu. Aku ingin berterima kasih padamu Pragya. Karena aku akan menikah dengan Abi. Terima kasih. Kau sudah membuat pengorbanan yang sangat besar. Sampai-sampai aku kehilangan kata-kata untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang kau lakukan. Kau lihat kan, semua berjalan sesuai rencanamu. Sekarang Hena, besok Sangit, lalu pernikahannya. Pragya, maaf, aku tidak bisa bicara. Bagaimana
kebahagiaan yang aku rasakan sekarang. Kau tamu istimewa kami dan kau akan mendapatkan perlakuan yang spesial. Sebagai kehormatan, aku akan gambarkan henna di tanganmu. Hentikan omong kosong ini. Aku tidak datang ke sini untuk menjadi bagian dari acara bodohmu ini. Apa kau sedang bercanda? Bukankah sudah berhari-hari kau tidak ada di sini? Tiba-tiba kau datang kemari, tapi kau bilang kau tidak akan merayakan hari pernikahanku. Kalau memang seperti itu, kenapa kau harus datang dan bertemu dengan kami? Aku ingin lihat. Apa yang mau kau lihat? Melihatmu. Melihatmu. Dan melihatmu. Faktanya aku kesini untuk bertemu kalian semua dan ingin melihat bagaimana kalian bertahan tanpa aku. Sebagai buktinya, kalian menjalani hidup yang bahagia. Kalian semua sangat bahagia, kan? Kalian membuat rencana yang bagus untuk acaranya. Kalian menghabiskan banyak uang. Atau harus kukatakan uang kalian yang terbuang? Permisi? Kau tidak ada urusan dengan hal itu ya? Abi akan menghabiskan banyak uang sebanyak dia mau. Jangan lupa kalau kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Dan itu sebabnya kau tidak punya hak sama sekali untuk komentar hal pribadi. Sebenarnya ada yang salah denganmu, Alia. Alia, kenapa kau tidak mengerti juga kalau seharusnya seseorang tidak menghabiskan uang orang lain tanpa meminta izin darinya, benar kan? Apa kau ini sudah gila? Apa yang kau katakan? Apa kau mencoba mengatakan kalau Abi menghabiskan uang orang lain? Kau ini tahu apa? Lupakan. Katakan kenapa kau datang ke sini. Apa kau benar-benar ingin tahu? Aku datang ke sini karena beberapa orang merayakan kebahagiaan mereka dengan menghabiskan uangku. Kau tahu? Aku rasa kau sudah gila. Kau ini sebenarnya mau bilang apa? Aku rasa kau sudah lupa ya, kalau rumah dan properti ini adalah milik Abi. Jadi dia bisa menghabiskan uang sebanyak yang dia mau. Dan ini acara pernikahannya, jadi Tunggu dulu, tunggu. Apa yang baru saja kau katakan? Kekayaan dan rumah ini adalah miliknya Abi. Alia. Dulu memang iya. Sekarang tidak. Apa kau sudah gila? Apa kau selama ini di rumah sakit jiwa ya, ha? Jaga ucapanmu, Alia. Kau bicara dengan orang yang kau kenalkan, kau bicara pada Pragya Aurora, pemilik dari rumah ini. Aku adalah pemilik rumah ini. Faktanya adalah biar ku peringatkan kalian semua untuk menjaga omongan saat bicara denganku. Karena kalau aku kehilangan kesabaran, aku akan mencekik semua orang keluar dari sini.
Pragya. Kau terlalu banyak bicara. Nenek, tolong bicara padanya untuk tetap pada batasan. Kalau tidak, dia boleh keluar dari sini. Aku diam karena aku menghormati nenek. Tapi kalau tidak, kau harus keluar sekarang juga dari rumah ini. Iya, Nenek. Tolong suruh dia untuk diam. Kalau dia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan acaraku. Ini adalah kebenaran terpenting dalam hidupmu. Lebih cepat kau menerimanya, lebih baik. Kalau tidak, maka aku akan... Kalau tidak apa? Apa yang akan kau lakukan? Hentikan, Alia. Sudah hentikan. Aku tahu apa yang Pragya katakan. Kenapa dia mengatakannya? Tidak ada yang boleh bicara lagi sekarang. Karena aku akan bicara berdua dengan Pragya. Dengarkan aku. Aku tahu kenapa aku melakukan semua ini. Seperti aku rindu padamu. Kau juga pasti rindu padaku, kan? Ini sulit untuk kita berdua. Untuk hidup tanpa satu sama lain. Aku tahu kau tidak ingin aku menikah dengan Tanu. Dan aku juga menginginkan hal yang sama denganmu. Karena itulah kau kembali untuk menghentikan pernikahan ini. Gaun baru. Gaya rambut baru. Yang tidak ketinggalan, kau pakai lipstik merah. Kau melakukan ini untukku, kan? Aku bodoh sekali, ya. Sudah jelas kau melakukannya untukku. Memangnya untuk siapa lagi? Kau terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Aku merasa ingin terus melihatmu. Oh ya, masih ada satu lagi. Aku tahu kau tidak ingin aku menikah dengan Tanu. Aku juga tidak ingin menikah dengannya. Sekarang kita akan menemukan jalan keluarnya bersama dan kau tidak perlu kehilangan rasa hormat semua orang karena itu. Aku milikmu, jadi semua yang menjadi milikku akan menjadi milikmu. Ini rumahmu. Kenapa aku minta semua orang untuk mengatakannya? Ikut aku dan katakan pada semua orang kalau kau bercanda. Aku akan bilang pada mereka. Aku akan bilang kalau kita akan menikah. Ayo. Tunggu dulu, Tuan Mehra. Aku rasa kau salah paham. Aku tidak tertarik dengan keluargamu ataupun dengan acara pernikahanmu. Kau harus tahu bahwa aku tidak peduli kau ini siapa. Aku kesini untuk propertiku dan juga untuk uangku yang sudah kau habiskan seperti air. Aku ingin rekening bank yang detail. Jadi daripada berdiskusi denganku tentangmu, berikan aku rekeningku. Aku harap kau mengerti. Berikan juga uangku. Kenapa dia? Bibi, aku berpikir kalau harga sayur makin meningkat saat ini. Maksudku, kau pasti marah gara-gara masak sayur. Ya ampun, apa yang aku bicarakan? Sebaiknya kita bicarakan sayuran nanti saja. Karena aku yakin tidak lama lagi harga sayuran pasti akan turun. Nenek, lagu kesukaan nenek itu apa ya? Lagu kesukaanku? Lagu kesukaanku yang judulnya ada bonekanya. Boneka bayi. Iya. Ibu menyanyikan lagu ini pada saat resepsi pernikahan Pragya. Rasanya belum lama kita menghadiri resepsi pernikahan Pragya. Dan hari ini... Bu, semua pasti akan berubah. Kita sedang menghadapi masalah. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Yang dikatakan Bulbul itu benar. Ibumu itu tidak akan pernah mengerti. Aku harus melakukan sesuatu. Seharusnya dia minum obat batuk itu sebelum pergi ke tempat Abi. Janki, berikan botolnya. Iya. Lihat, Sarla. Sebaiknya kau minum ini karena bisa menyingkirkan semua rasa kekhawatiranmu. Nenek, ide nenek itu unik sekali. Seunik diri nenek. Hei, itu sudah jelas. Bagaimanapun juga dia itu nenekmu. Benar. Itu tidak benar. Aku nenek kalian. Kalian berdua. Ya, Nenek, apa nenek lihat? Dia mengancam akan mencekik kita keluar dari rumah ini. Entah dia itu sudah gila karena terkejut atau dia melakukan ini karena tidak ingin Abi menikah dengan Tanu. Nenek, bicaralah padanya. Kalau tidak...
Kalau dramamu sudah selesai, biar aku katakan padamu. Kalau kau hanya punya dua pilihan. Pertama, hadiri acaranya tanpa membuat drama. Dan yang kedua adalah silahkan pergi dari sini dengan diam. Karena aku tidak akan mengurusi omong kosongmu itu. Apa kau memperingatkanku? Sekarang biar aku peringatkan padamu. Jaga bicaramu saat bicara denganku, atau aku tidak akan memberikanmu kesempatan. Kau jangan Aku berani... belum selesai. Aku belum selesai bicara. Dengarkan aku sampai aku selesai bicara, dan bicaralah saat kau diajak bicara. Bagaimanapun juga, aku akan bicarakan sesuatu yang akan kau mengerti. Karena aku tahu kalau kau mengerti hukum dengan sangat baik, iya kan? Kau melihat rekening Abi, kan? Aku rasa kau orang yang tepat untuk membaca dokumen itu. Ayo, bacalah. Bersenang-senanglah. Besar. Baca setiap klausannya sampai kau ingat. Kau harus ingat setiap kata-katanya karena aku tidak suka mengulangi hal itu. Alia, kenapa kau tegang? Apa yang tertulis di situ? Bagaimana ini mungkin? Kertas ini menyatakan kalau rumah ini, uangnya Abi dan investasi Abi, semuanya adalah milik Pragya Arora. Katakan padaku, omong kosong apa ini? Dokumen ini pasti palsu. Dia itu ratu drama. Dokumen ini pasti palsu. Dia sedang mempermainkan kita. Bagaimana ini mungkin? Properti tidak bisa ditransfer begitu saja pada siapapun tanpa tanda tangan pemiliknya. Jadi, katakan padanya untuk menghentikan drama ini. Kau belum menandatangani dokumen apapun. Kenapa kau diam saja, Abi? Kau tidak tanda tangan apapun, kan? Benar, kan? Dia tidak menandatangani apapun. Itu artinya dokumen dan tanda tangannya palsu. Semuanya palsu. Jadi tolong hentikan drama ini. Alia, dengar, kau berlaku seolah-olah aku mengambil propertimu. Apakah kau marah karena kakakmu tidak akan mendapatkan apapun, atau kau marah karena kau tidak mendapat apapun? Bagaimanapun juga, kau selalu ingin memiliki properti ini, iya kan? Diam ya. Aku tidak sepertimu. Properti ini adalah milik Abi. Dia sudah bekerja bertahun-tahun untuk mendapatkan semuanya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil ini darinya, Pragya Arora. Kau mungkin harus menghabiskan sisa hidupmu di balik penjara sambil bermimpi menjadi kaya. Tenanglah, Alia. Kau ingin jawabannya, kan? Aku punya semua jawabannya. Aku akan katakan padamu apa yang mau kau tahu, sama seperti hal yang harus kau ketahui selama ini. Kau benar. Rumah ini tidak bisa dipindahkan tanpa tanda tangan dari Abi. Aku tahu itu. Tapi kenyataannya, properti ini adalah milikku. Dan semua itu karena kakakmu sudah menandatangani dokumen ini. Aku tidak tanda tangan dokumen apa-apa. Hei, apa kau tidak ingat? Aku meminta tanda tanganmu dari beberapa dokumen sebelum aku meninggalkan rumah ini. Aku bisa lihat dari ekspresi wajahmu kalau kau mengingat kembali semua itu. Kau ingat bagaimana kau pindahkan properti ini atas namaku.